selain profesionalitas, integritas, disiplin, loyalitas ini kan selalu menjadi. Dan saya kira ketika jaksa agung muda yang sekarang lulusan UNS belum pernah juga terkena hukuman disiplin. Dan saya kira juga dalam melaksanakan tugas adalah melaksanakan tugas yang dinilai berat-berat. Misalkan sebenarnya ini tugas biasa. Saya dengan Pak Ali Mukartono misalkan 98 mungkin satu tim di Gedung Bulak, tapi di jalur sana saya loncat sana ke bidang-bidang lain itu. Kemudian juga ya mungkin diseret tugas-tugas yang mungkin agak berat bisa menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini dengan jernih, berimbang, dan arif. Saya menyiapkan beberapa video untuk menyambut Dies Natalis Universitas 11 Maret Surakarta yang ke-45. Antara wawancara dengan para tokoh, para senior, pengelola pimpinan UNS, juga para alumni, terutama alumni yang dianggap cukup berprestasi dan merupakan kebanggaan UNS. Nah, salah satu yang sedang kami temui sekarang adalah Bapak Dr. Amiryanto, SH/MM MH, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Sadono. Alhamdulillah sehat-sehat. Sibuk terus ya? Sehat ya. Ya. Ini di dalam situasi pandemi COVID ini bagaimana, Pak? Tugas-tugas kejaksaan? Apa agak terpengaruh atau tetap seperti biasa? Alhamdulillah kegiatan juga bisa berjalan walaupun juga ada suatu pembatasan kerja, ada suatu mungkin unit kerja yang juga menerapkan sebagian kerja di kantor, sebagian kerja dari rumah, Pak Sadono. Iya. Namun demikian untuk pengawasan, alhamdulillah untuk beberapa minggu terakhir ini, alhamdulillah tidak ada suatu pegawai yang melaporkan diri terkena COVID sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Hanya memang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke daerah, misalkan inspeksi kasus, kemudian inspeksi umum, nah ini masih kita tunda, mungkin sekitar setelah habis Maret mungkin kita evaluasi apakah jalan atau tidak. Terima kasih. Pak, itu Kejaksaan Agung kan membentuk apa? Satgas 53 itu untuk mempercepat penanganan kasus pelanggaran yang melibatkan para jaksa. Itu Satgas apa, Pak? Ya, Kejaksaan Agung kan membentuk Satgas 53. Itu Satgas apa, Pak? Satgas 53 ini adalah untuk ini, Pak, mempercepat dalam melakukan pengawasan internal. Artinya dalam melakukan kegiatan ini ada suatu koordinasi antara pengawasan dengan bidang intelijen, sehingga diharapkan sejak dini adanya suatu kegiatan-kegiatan yang mengarah ke suatu perbuatan tercela sudah sejak dini bisa dideteksi dan bisa diantisipasi. Demikian. Ya, namanya kenapa khusus 53 itu artinya apa, Pak? Sebenarnya itu mengambil dari
itu peraturan pemerintah nomor 53 Oh, 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ya, ya. Pak, ini di masyarakat kan ada pendapat ya bahwa memang kalau pelanggaran itu dilakukan oleh penegak hukum seharusnya pidananya diperberat. Bagaimana pendapat Pak Jamwas? Ya, saya kira demikian adanya. Saya kira sependapat saya karena memang penegak hukum harus memberikan contoh yang baik. Ya. Kan seperti itu. Hanya memang khususnya dalam pidana itu ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Ya. Memang seperti ujian hukum kan ada 3, kemanfaatan, kepastian, kemudian juga keadilan. Dan memang di sini yang menjadi problem adalah keadilan. Adil ini memang kalau dilihat dari berbagai macam sisi, inilah memang ada suatu hal yang memang agak sulit. Misalkan orang membunuh seseorang, tentu saja dari korban mintanya pelaku ini juga dihukum mati, itu baru adil. Tetapi mungkin dari segi pelaku bahwa misalkan dihukum sekitar 18 tahun atau 20 tahun atau seumur hidup, ini kan sudah sangat berat kan seperti itu. Jadi memang oleh karena itu Bapak Jawi menyampaikan bahwa sebenarnya keadilan itu tidak ada dalam buku, tetapi dalam hati nurani masing-masing. Nah oleh karena itu tentu saja barangkali juga sebagai pemikiran ke depan itu mungkin untuk tindak pidana yang terkait dengan orang atau harta benda, barangkali kita bisa kembali kepada hukum asli dan hukum adat, yaitu bahwa tidak membedakan antara pidana dan berat, tapi bagaimana membuat suatu keseimbangan terjadi kembali sehingga suatu perdamaian antara pelaku dan korban. Inilah kalau perdamaian ini terjadi, saya kira ini suatu keadilan yang lebih baik daripada pidana yang dijatuhkan. Yang kedua, bahwa pidana ini kan katanya ultimum remedium, artinya obat terakhir, sehingga kalau masih ada obat-obat lain yang lebih bagus, saya kira ultimum remedium ini menurut saya tidak perlu diterapkan dulu kan seperti itu. Ya, iya Pak. Itu seperti teorinya Pak Satyipto Raharjo itu. Ya, hukum progresif itu kan apa? Progresif ya. Iya. Pak, itu kan sekarang yang masih menjadi apa ya kontroversi di masyarakat kan ada aparat kejaksaan yang dituntut oleh pengadilan dianggap terlalu rendah sehingga pengadilan memutus sampai 3 kali yang dituntut oleh kejaksaan. Itu gimana Pak? Ya itu yang saya sampaikan tadi bahwa keadilan itu sudut pandangnya kadang-kadang lain. Oleh karena itu ya tentu saja karena sudah diputus oleh hakim, tentu saja kita hormati apapun putusannya supaya negara hukum seperti itu. Ya. Nah, Bapak sendiri pernah menyampaikan kalau pelanggaran itu dilakukan oleh jajaran Jamwas sendiri, itu katanya sanksinya akan lebih diperberat. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan orang Jamwas sendiri melakukan pelanggaran dan memang suatu sengaja atau ya tentu saja harus lebih berat daripada yang lain hukuman disiplinnya kan seperti itu. Ya. Untuk memberikan contoh yang baik, bagaimana sebagai pengawas akan bisa mengawasi dengan baik apabila tidak memberikan suatu contoh yang baik kan seperti itu. Walaupun kita juga paham bahwa manusia itu ada juga suatu kesalahannya kan seperti itu. Pak, itu Pak senior juga dari UNS yang pernah di Kejaksaan Agung, Profesor Widyo Pramono. Itu antara lain kan pernah punya konsep misalnya dalam penanganan korupsi diharapkan tidak disertai kegaduhan. Ya, tadi kan sama dengan pendekatan-pendekatan yang progresif tadi. Itu gimana kalau menurut Bapak? Kalau menurut Bapak, ya Pak Profesor Widyo Pramono kan pernah punya konsep dalam penanganan hukum, terutama kasus korupsi,
kalau bisa tidak disertai kegaduhan, tanpa gaduh gitu. Ya, begini Pak, saya kira eh, kita sebagai praktisi hukum sebenarnya kita melihat hukum itu dari berbagai macam sisi. Sebenarnya kegaduhan ini kan membawa implikasi yang banyak. Misalkan seseorang sebenarnya belum hanya baru diduga melakukan tindak pidana korupsi, tapi sudah misalkan terlalu gaduh, maka yang jadi korban kadang-kadang kegaduhan ini sudah membuat suatu hukuman tersendiri. Bahkan mungkin keluarganya, anaknya misalkan, cucunya, yang mungkin itu adalah harapan bangsa di masa depan, bisa juga akan gugur di situ. Karena apa? Mungkin dibully dan semuanya sehingga tidak bisa sekolah. Dan yang kedua, bahwa kegaduhan ini apakah benar-benar membawa suatu manfaat untuk kepentingan bangsa. Nah, ini juga perlu ada suatu pemikiran. Ya, Pak Amir, yang apa Pak Widyo Pramono juga membanggakan itu karena sesama alumnus UNS sekarang dari 6 jaksa agung muda, 3 dari UNS. Itu bagaimana Pak? Apa saling tarik menarik atau gimana itu? Oh, tidak ada Pak. Kalau begini Pak, saya ini kan sebenarnya asal dari kampung. Ya, Ya, mungkin itu dari Boyolali, tepatnya di Desa Catur, Kecamatan Sawi. Jadi sebenarnya saya ini juga ikut hanya berusaha pakai ini aja lah, teori petani. Jadi di mana saya bekerja itu saya anggap ladang atau sawah. Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, walaupun sawah itu tandus, mungkin juga akan menghasilkan. Tapi kalau walaupun subur tidak dikerjakan, maka yang tumbuh adalah rumput. Demikian juga kita menanam dari kecil, harus kita sabar memelihara sehingga besar-besar, tumbuh dan berbuah yang banyak. Itu saja. Jadi mungkin ya saya juga menyadari sebetulnya dari sisi akademis enggak ini, tapi mungkin hanya karena faktor keberuntungan berkah dari Allah SWT. Kalau tidak salah di jajaran Kejaksaan Agung penjenengannya yang paling muda ya, yang dari 3 jam. Jam sekarang ya yang paling muda, Ya. beberapa bulan lebih muda dari Pak Bambang Rukmono dan juga dari Pak Ferry Wibisono. Siap. Ya, itu apakah ada misalnya karena banyak senior-senior yang berkarir di Kejaksaan Agung, kemudian para juniornya juga termotivasi gitu? Ya, tentu saja bahwa kita karena sudah mengabdi di kejaksaan, ya saya kira pertama kita harus ikhlas dulu untuk institusi dan untuk NKRI, kan seperti itu. Dan kita bekerja secara optimal. Jadi saya kira optimal ini juga tidak dibatasi, dan saya selalu menekankan pada diri saya sendiri bahwa saya tidak berhak menilai diri saya sendiri. Yang menilai adalah pimpinan dan orang lain. Jadi saya kira saya juga tidak. Dan yang kedua juga selalu mengembangkan pemikiran yang positif. Artinya kawan-kawan naik pangkat, promosi, kami juga syukur alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga dapat. Itu saja Pak. Alhamdulillah. Saya juga tidak tahu menahu dari Kajati Sumatera Utara tiba-tiba langsung loncat diberi kepercayaan untuk menjadi Jaksa Agung Muda Pengawasan. Iya, Pak, itu pengalaman-pengalaman di dalam praktek di dalam penegakan hukum itu kan sangat bermanfaat bagi mereka yang masih belajar atau kuliah di Fakultas Hukum. Itu apakah ada semacam kerjasama gitu, baik institusional maupun mungkin ada jaksa-jaksa yang juga mengajar di perguruan tinggi gitu, Pak? Ya, jadi pengalaman praktek di dalam penegakan hukum itu kan sangat penting untuk para mahasiswa yang sedang belajar. Nah, apakah ada kerjasama institusional antara kejaksaan dengan perguruan-perguruan tinggi, atau mungkin secara pribadi ada para jaksa yang menularkan pengalamannya ke mahasiswa? Ya Pak, memang ada mungkin beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi
khususnya bahwa ada perguruan tinggi yang menerima beasiswa kuliah dari kejaksaan antara lain, kalau nggak salah seperti Unhas, kemudian UI. Nah itu, oleh karena itu juga ada beberapa jaksa yang memang tertarik juga mengajar di perguruan tinggi. Saya kira kami dari Kejaksaan Umum sekarang juga sudah banyak yang doktor, selain juga praktek. Oleh karena itu kalau memang suatu perguruan tinggi membutuhkan untuk ini, saya kira juga semua siap saja. Dan memang juga saya kira untuk adik-adik bahwa selain teori memperoleh pengalaman praktik juga sangat penting, karena memang dalam praktek itu tentu saja berbeda dengan teori. Umpamanya seperti kasus yang baru saja terjadi, misalkan seperti di NTT masalah ibu-ibu yang ditahan, mungkin dari sisi objektif pasal yang disangkakan memenuhi syarat untuk ditahan, kemudian juga subjektif, tetapi dalam praktek sehari-hari kan harus juga melihat situasi sosiologi, kemudian kondisi daerah setempat, apakah bisa ditahan atau tidak, misalnya seperti itu. Mungkin dari sisi mengulangi perbuatan, oke, menghilangkan bukti, oke, kemudian juga menghilangkan barang bukti juga oke. Oleh karena itu mungkin ada sisi lain yang memang bisa dipertimbangkan. Nah ini dalam praktek atau mungkin dari sisi umur, kan ini dalam hukum pidana kan pidana tidak mengenal umur sekian, tidak harus ini kan seperti itu. Tapi kan dalam praktek ini harus diasah hati nuraninya seperti itu. Ya. Baik Pak, apakah para jaksa ini juga Pak melakukan pembinaan ke masyarakat begitu Pak, untuk mencegah tindak pidana yang selanjutnya gitu? Betul Pak, memang ada yang dinamakan kalau dulu adalah Binmatkum, pembinaan masyarakat hukum. Nah, sekarang ini yang lebih banyak populer adalah jaksa masuk sekolah. Ini memang sebenarnya kalau dikelola dengan baik sangat bagus. Artinya begini Pak, bahwa kita harus mulai dari dasar, bahwa dalam penyuluhan hukum, jaksa adalah masalah hukum. Artinya undang-undang narkoba demikian, tetapi juga mungkin bisa masukkan bagaimana anak-anak ini punya suatu integritas yang bagus, misalkan dia untuk bisa melaksanakan yang baik, tidak mana yang benar, yang salah, sehingga dengan demikian sampai besar itu integritasnya bagus. Bekerja sama lintas, misalkan penyuluhan kepada ibu-ibu untuk mendidik anak-anak sehingga anak-anak ini mau mendengarkan. Ya, mungkin dalam penyuluhan hukum ini adalah harus ditinjau dari beberapa segi dan kebutuhan. Misalkan bagaimana kita memberikan penyuluhan ke ibu-ibu, bagaimana cara mendidik anak-anak pada saat milenial ini. Tentu saja beda dengan waktu kita kecil. Nah, kalau sekarang mungkin diberitahu seperti dulu akan lari. Nah, oleh karena itu bagaimana? Nah, ini juga saya kira sentuhan-sentuhan ini perlu dilakukan sehingga terapinya pas gitu, Pak. Ya. Pak, itu dengan melihat produknya sekarang banyak lulusan UNS yang bagus menempati posisi-posisi yang strategis. Itu kalau dilihat ketika proses pendidikannya apa Pak yang istimewa atau yang khusus gitu di sana? Sebenarnya ini kan memang ini Pak, artinya itu tadi bahwa selain profesionalitas, integritas, disiplin, loyalitas ini kan selalu menjadi, dan saya kira ketika jaksa agung muda yang sekarang lulusan UNS belum pernah juga terkena hukuman disiplin. Yeah. Dan saya kira juga dalam melaksanakan tugas adalah melaksanakan tugas yang
yang dinilai berat. Misalkan sebenarnya ini tugas biasa. Saya dengan Pak Ali Mukartono misalkan 98 sudah mungkin satu tim di Gedung Bulak, tapi di jalur sana saya loncat sana ke bidang-bidang lain itu. Kemudian juga ya mungkin diseret tugas-tugas yang mungkin agak berat bisa menyelesaikan. Misalkan saya waktu di Bandung ditugasi untuk menyelesaikan kasus Ariel misalnya, Ariel Noah. Kemudian juga waktu di Jakarta untuk melakukan eksekusi mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji dalam kasus buaya cicak dan buaya misalnya. Iya. Pak Ali Mukartono juga beberapa kasus besar mungkin waktu Pak Bibit Chandra dan sebagainya. Jadi kalau begitu peran apa Pak? Tambahan pendidikan karakter itu mungkin jadi penting Pak ya, walaupun tidak langsung menyangkut substansi pengetahuan hukum. Ya Pak, betul. Saya kira inilah dalam praktek itu juga dalam pendidikan pun saya kira kami bertiga juga pendidikan penuntutan jaksa awal itu juga saya kira mempunyai nilai yang bagus. Khususnya mohon maaf barangkali sebagai gambar saja ini tidak perlu ini. Sebenarnya saya tidak membanggakan diri juga. Waktu pendidikan jaksa pun kami memperoleh nilai terbaik dan kami pun ditempatkan di pihak Nuvo juga siap, tidak pernah untuk protes dan sebagainya. Dimanapun tempatkan kita siap. Ya. Baik Pak, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan? UNS sekarang sudah makin maju, ya, jadi 12 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Mungkin ada harapan atau saran untuk lebih berkembang lagi di masa depan. Terima kasih Pak. Saya tentu saja sebagai alumnus UNS bangga melihat perkembangan UNS sekarang ini dipimpin oleh Pak Profesor Jamal, dan memang juga kami diminta memberikan statement. Jadi juga saya mengharapkan bahwa tahun ini juga sudah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Tentu saja ke depan kami mengharapkan UNS semakin maju dan semakin berkembang, dapat mencetak sumber daya manusia baik yang dari Jawa Tengah maupun seluruh Indonesia yang berkualitas, profesional, yang paling penting juga berintegritas, bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu aja. Ya Pak, ternyata itulah kuncinya. Ya, jadi bukan hanya kemampuan teknis, substansi, tetapi juga tadi integritas, loyalitas dan sebagainya itu menjadi penting. Sekali lagi selamat bertugas Pak, sukses terus dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan alma mater. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.